Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. "Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Injil kali ini berbicara mengenai kunjungan Yesus ke Nazaret dan menggambarkan sikap keras kepala orang-orang Nazaret yang tidak mau menerima Yesus. Esok hari, Injil menggambarkan keterbukaan Yesus terhadap orang-orang Galilea yang diperlihatkan melalui pengutusan para muridnya dalam misi. Ayat 1 sampai 2a. Yesus kembali ke Nazaret. Pada waktu itu Yesus pergi ke kota asalnya dan murid-muridnya menyertai dia. Dengan kedatangannya pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di sinagoga. Selalu menyenangkan kembali ke kampung halaman dan berkumpul kembali dengan teman-teman. Setelah lama tidak hadir, Yesus juga kembali, dan seperti biasa pada hari Sabat Yesus pergi ke sinagoga untuk berperan serta dalam ibadat. Ayat 2b sampai 3. Reaksi orang-orang Nazaret di hadapan Yesus. Orang Kapernaum telah menerima ajaran Yesus, tetapi orang-orang Nazaret tidak menyukai ajaran Yesus dan mereka merasa tersinggung. Pertanyaannya, mengapa mereka tersinggung? Saudara dan saudari, Yesus adalah anak laki-laki yang mereka kenal sejak ia lahir. Bagaimana bisa Yesus begitu berbeda sekarang? Mereka tidak menerima misteri yang ada dalam diri Yesus, seorang manusia dan orang biasa seperti mereka dan dikenal oleh semua orang. Mereka berpikir bahwa untuk dapat berbicara tentang Allah, Yesus harus berbeda dari mereka. Seperti yang dapat kita lihat, tidak semua hal berjalan dengan baik bagi Yesus. Orang-orang yang seharusnya menerima kabar baik adalah orang-orang yang paling sulit untuk menerimanya. Saudara-saudari, konflik itu tidak hanya terjadi dengan orang asing, tetapi khususnya terjadi dengan sanak saudaranya dan dengan orang-orang Nazaret. Mereka menolak untuk percaya kepada Yesus karena mereka tidak dapat memahami misteri Allah yang memeluk pribadi Yesus. Dari mana semua perkara ini datang kepadanya? Dan kebijaksanaan apakah ini yang telah diberikan kepadanya? Dan keajaiban ini yang dikerjakan oleh dia? Pastinya ia adalah tukang kayu, putra Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Lalu ayat 4 sampai 6. Reaksi Yesus terhadap sikap orang-orang Nazaret. Yesus sangat tahu bahwa tidak ada seorang pun nabi dihargai di negerinya sendiri. Yesus berkata, seorang nabi dihina hanya di negerinya sendiri, di antara keluarganya sendiri, dan di rumahnya sendiri.
Akibatnya jika tidak ada penerimaan atau jika tidak ada iman, maka orang tidak bisa berbuat apa-apa. Prasangka buruk ada dalam diri orang-orang Nazaret ini. Sekalipun Yesus ingin melakukan sesuatu, ia tidak dapat melakukannya, dan ia heran akan ketiadaan iman mereka. Karena itu kemudian Yesus pergi meninggalkan Nazaret dan pergi ke desa-desa lain untuk mewartakan Injil. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Yesus memiliki problem dengan sanak saudaranya dan dengan komunitasnya. Sejak kita mulai menjalankan Injil dengan lebih baik, apakah ada sesuatu yang berubah dalam hubungan kita dengan keluarga dan kerabat kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.